Halo teman-teman, perkenalkan gue sih ya. Gue saat ini berada di Jakarta. Nah, gue ingin bercerita sedikit bagaimana pengalaman gue mengalami rapid yang reaktif, yakni itu sekitar bulan Agustus akhir tahun 2020 kemarin. Dan apa sih yang harus dilakukan, kemudian bagaimana reaksi orang sekitar dan apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi tes itu. Oke, jadi singkat cerita, waktu itu gue diberikan 2 minggu cuti oleh kantor untuk pulang kampung, lepas rindu sama keluarga gitu kan. Nah, pertama saat penerbangan ke kota asal gue ya kita melakukan rapid test waktu itu. Jadi sebelum bulan Desember dimulai itu masih rapid test ya kan. Rapid non reaktif itu membuat kita diizinkan oleh penerbangan untuk pergi atau berangkat istilahnya. Dan itu berlaku sekitar 3 sampai 7 hari dari tes yang kita lakukan waktu itu. Tapi ada juga beberapa peraturan yang mengatakan itu adalah 2 minggu. Waktu itu belum ada perubahan sih, dan masih ada yang bilang 7 hari atau 2 minggu. Tapi gue ambil amannya, gue tes waktu itu H-1. Kemudian gue membeli tiket pulang kampung. Sesampainya di kampung, ya sudah, itu seperti biasa, tinggal di rumah, tetap gunakan masker keluar dan patuhi protokol yang ada di kota kelahiran gue. Kemudian akhir Agustus tanggal 30 gue harus pulang lagi ke Jakarta, seperti itu. Dan pada hari itu gue H-2 gue melakukan rapid test di rumah sakit di kota gue. Oke, pada saat itu sehari sebelumnya gue memang melakukan perjalanan keluar kota, tapi memang kami tidak ada istilahnya, tidak ada berkerumun, tidak ada berada dalam keramaian. Memang ada urusan keluarga yang harus kami lakukan. Jadi memang kita stay di satu tempat yang memang orang yang tidak banyak, hanya sekitar 3-4 orang petugas saja dalam kantor itu. Tapi bukan tentang di rumah sakit ya, ini ada di kantor. Kemudian setelah itu kami makan siang dengan bibi gue. Itu juga cuma kami berempat dengan meja yang diberikan jarak cukup jauh di tempat makan itu. Nah, singkat cerita, kami pulang waktu itu. Ya nggak ada apa-apa sih intinya, pulang. Besok paginya gue ternyata kena haid, datang bulan. Nah di situ yang namanya haid pertama sebagai wanita pasti sakit dong, atau kayak ngerasain badan gak nyaman. Sempat gue bilang sama orang tua gue kayak, gue mau tes rapidnya besok aja deh mah, pah gitu kan. Soalnya hari ini sakit banget nih, kayak nggak mampu buat jalan. Tapi orang tua bilang, sebaiknya hari ini aja. Besok kalau misalkan H-1, takutnya terburu-buru. Dan kalau misalkan ada apa-apa, takutnya rumah sakitnya tutup. Seperti itu. Oke, dan akhirnya gue sanggupi. Itu adalah tanggal 28 Agustus 2020 gue rapid test. Saat itu gue berpikir, gue tidak merasa interaksi dengan siapapun, tidak ada dalam kerumunan. Ya gue berpikir, rapid gue pasti non reaktif nih, atau juga nggak ada sama siapa-siapa gitu kan. Dan setelah itu terjadi, 15 menit kemudian orang rumah sakit yang juga kebetulan adalah keluarga jauh dari gue itu menghubungi ibu gue dan bilang kalau rapid test atas nama Zia itu reaktif. Dan emak gue langsung panik. Itu satu, pasti panik, sebab rapid test yang reaktif adalah hal yang masih sensitif pada bulan-bulan itu, Agustus, September ke belakang ya, itu masih sensitif banget. Kemudian ayah gue akhirnya juga dapat kabar kalau gue reaktif, itu masih siang, masih agak jelang siang lah, 28 Agustus jelang siang. Dan akhirnya emak gue izin dari kantornya pulang ke rumah dan langsung mengajak gue untuk membeli vitamin, buah, dan kemudian bir brand dan beberapa suplemen. Itu gunanya apa? Karena setelah gue rapid test dan hasilnya reaktif, keesokan harinya rumah sakit menyarankan untuk langsung swab. Tapi itu sekitar jam 10.09 pagi waktu itu gue rapid testnya, swab testnya sorry, untuk hari berikutnya di tanggal 29 Agustus. Dan ya 28 Agustus yang terjadi ialah betul sekali, gue dengan mak gue ke apotek membeli vitamin, membeli bir brand, membeli buah-buahan di tempat buah,
dan gue konsumsi itu sebanyak mungkin. Nah, itu ibaratnya biar meningkatkan imun tubuh, vitamin, dan meningkatkan kekebalan tubuh seperti itu. Karena besoknya gue harus di swab, itu yang harus gue tekankan saat itu. Cuman memang namanya badan gue sedang dalam keadaan tidak fit, gue hanya bisa istirahat di tempat tidur dan makan buah seadanya, minum bir brand seadanya, dan konsumsi vitamin seadanya juga. Jadi nggak bisa banyak kan waktu itu. Oke, hari-hari yang gue lalui, istilahnya jam-jam yang gue lalui pada H-1 sebelum swab itu menegangkan banget. Bisa dibilang kami dalam rumah itu saling menjauh, kemudian gue di kamar juga tidak ada keluar sama sekali, bahkan even gue pegang kucing gue pun gue ketakutan karena takut mereka terkena corona juga. Dan dalam hati gue, apakah iya gue kena corona, apakah iya memang gue fix positif besok, itu semua berkecamuk dalam pikiran gue. Tapi gue pikir ya sudahlah, besok gue harus hadapi itu. Oke, besok gue harus hadapi seperti itu kan. Dan kemudian malamnya ya sudah, kami diskusi bertiga tapi secara distancing. Jadi gue di depan pintu kamar orang tua gue di dalam kamar. Kita bilang ya sudah, apapun besok yang terjadi kita harus siap, seperti itu. Keesokan paginya gue diantar ayah gue ke rumah sakit. Sebelum swab test, dokter mau wawancarai gue dulu, atau istilah kata gue harus konsul dulu sama dokter. Apa yang terjadi H-1 sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya? Pernahkah gue di kerumunan? Pernahkah gue di keramaian? Dan apakah gue ada gejala sakit sebelumnya? Seperti itu. Gue mengatakan tidak ada, karena memang waktu itu gue tidak ada sama sekali merasakan sakit apapun atau gejala yang menjurus ke COVID, karena ya memang gue baik-baik aja. Tetapi yang gue ceritakan ialah hari pertama gue rapid test adalah hari dimana gue sedang datang bulan atau haid, seperti itu. Jadi memang badan gue sangat ya lagi nggak nyaman aja, gue bilang seperti itu. Oke, dokter berkata seperti itu, dan kemudian oke, silahkan tunggu untuk swabnya, seperti itu kan. Kemudian gue swab dan hasilnya itu menunggu sekitar 6 jam. Jadi waktu itu gue swab test jam 9 dan hasilnya sekitar jam 3 sore. Oke, jadi sebelum di swab memang protokol yang dilakukan ialah petugasnya melakukan APD lengkap, memakai APD lengkap, dan yaitu kita harus didongakkan begini untuk mengambil lendir kita kan. Waktu itu gue diambil di dua hidung, di kiri dan di kanan. Kalau nggak salah juga gue diambil di bagian mulut deh, itu kalau nggak salah gue juga lupa. Oke, gue bilang sama dokter yang bertugas mengambil lendir gue katakan, dok, saya merasa konyol. Saya bilang, saya rapid test di Jakarta namun hasil saya non reaktif, tetapi di sini reaktif, merupakan hal yang konyol. Apa sebenarnya terjadi? Saya katakan seperti itu kan. Aku katakan seperti itu maksudnya. Dokter bilang itu bisa karena beberapa faktor, entahkah kamu terpapar seseorang yang mungkin ada gejala COVID, atau kedua memang mungkin imun tubuhmu sedang menurun, atau bisa jadi kamu terkena virus yang belum tentu juga COVID. Itu kata dokter. Oke, kemudian gue pulang ke rumah, gue memilih ya sudahlah, sudah swab juga dan tinggal menunggu hasil, ya kan. Jam 3 sore gue minta antar ayah gue lagi ke rumah sakit. Ya, dan orang pertama yang gue temui adalah maksudnya pertama orang yang gue ketemu adalah dokter yang ternyata melakukan swab test ke gue. Belum lama gue menunggu ke rumah sakit, dokter itu nyamperin gue dan bilang, Zia, hasil kamu negatif ya swabnya. Oh, alhamdulillah dok, saya bilang seperti itu. Kemudian tapi suratnya nanti dia bilang lagi dibuat. Kemudian oke dok, terima kasih, yang penting hasilnya dulu, saya bilang gitu. Tapi kira-kira kapan saya bisa ngambil surat swabnya dok, sebabnya saya butuh, saya kan besok harus terbang lagi ke Jakarta, saya bilang seperti itu kan. Oke. Lalu ya nanti akan dibuatkan jam sekitar malam lah, seperti itu. Jadi kemudian gue langsung ketemu ayah gue di parkiran dan gue katakan swab gue negatif. Gue bilang rapid reaktif itu bukan merupakan tanda berarti kita fix corona. Aku katakan seperti itu ke ayahku. Kemudian pulang ke rumah aku katakan hal itu ke orang tua juga, ke mamaku maksudnya. Aku katakan seperti itu dan mereka mengatakan iya ya, kebetulan mamaku juga kan bekerja di bidang kesehatan dan mengatakan kalau
Dulu pernah ada pasien yang mau melahirkan, seperti itu kan. Jadi dalam keadaan tengah malam dia mau melahirkan, dia harus di rapid test dan kemudian hasilnya juga reaktif. Jadi akhirnya orang yang menindaknya jadi ketakut seperti itu. Menurut gue banyak kejadian yang pernah gue lihat juga beberapa hal bahwa rapid test yang reaktif itu belum tentu itu corona. Oke, ya, tetap yang harus dilakukan pertama ialah swab test untuk mengecek atau meyakinkan atau membuktikan bahwa kalian apakah benar-benar terpapar virus COVID atau tidak. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalian harus tanyakan ke beberapa teman kalian, kalau kalian punya teman yang bekerja di bidang kesehatan, apakah banyak kasus orang yang rapidnya reaktif tapi ternyata positif corona. Karena aku waktu itu menanyakan langsung ke dokter di rumah sakit, ke petugas di rumah sakit saat itu, apakah banyak dok atau kak gitu kasus seperti aku bilang rapidnya reaktif tapi ternyata swabnya negatif. Akhirnya finally mereka mengatakan iya banyak kok yang seperti itu. Nah berarti memang rapid yang reaktif belum tentu itu adalah corona, karena memang pada saat bulan Maret sampai katakanlah Oktober November itu masih merupakan hal yang sensitif bila rapid kita reaktif. Nah saranku buat teman-teman, kalau misalkan kalian ingin mencoba rapid test ya, ini kan di bawah antigen, tapi antigen sekarang lebih dianggap mendingan atau lebih akurat mendekati analisa seperti itu. Tapi jika kalian takut untuk antigen, pengen rapid duluan, dan bila kalian menemukan hasilnya reaktif, yang harus dilakukan pertama, jangan panik. Itu satu. Kemudian yang kedua, bila kalian keesokan harinya atau misalkan mau beberapa jam kemudian untuk lanjut melakukan swab atau antigen, let's say antigen itu kan tahap tengah-tengah, mendingan lebih baik untuk meyakinkan adalah swab. Oke, jadi misalkan bila rapid test kalian reaktif dan kemudian harus melakukan swab, katakanlah besoknya atau berapa jam kemudian, konsumsilah setidaknya buah atau multivitamin. Seenggaknya itu meningkatkan imun kalian. Dan yang paling penting ialah jangan pernah terlalu negative thinking dan berpikir berlebihan, karena itu akan mempengaruhi badan kalian juga seperti itu. Dan untuk perempuan, mbak-mbak atau ibu-ibu khususnya yang sedang haid mungkin tapi ingin melakukan rapid test, sebaiknya ditunda dulu, mungkin bisa jangan hari pertama haid seperti itu, mungkin hari kedua atau ketiga, supaya menghindari yang seperti pengalaman gue. Takutnya itu mempengaruhi badan, atau misalkan kita tengah lelah dalam hari pertama haid seperti itu kan, badan gak nyaman atau gimana ya, finally hasilnya reaktif seperti itu. Jadi waktu itu gue menyatakan gue baik-baik saja, gue tidak ada gejala apapun, karena memang gue hanya hari pertama haid, dan ya memang benar swab gue adalah negatif hasilnya. Dan disitu gue bersyukur banget. Tapi gue tidak dapat membayangkan bagaimana bila gue positif COVID pada saat itu. Pasti ya akan sangat konyol aja gitu, karena di Jakarta gue menjaga protokol, tetapi kenapa waktu gue pulang kampung gue bisa kena seperti itu. Untungnya alhamdulillah itu tidak terjadi dan swab gue negatif waktu itu. Nah bila kalian yang penasaran ataupun misalkan merasa kurang yakin dengan hasil rapid kalian yang reaktif, segera swab, jangan takut, jangan banyak pikiran. Bila tidak ada gejala COVID, berarti itu insya Allah hasilnya akan non-reaktif atau negatif dari corona seperti itu. Jadi bila reaktif, jangan takut, ajukan atau tetap langsung swab, tunggu hasilnya, apapun hasilnya itu mudah-mudahan adalah negatif seperti itu. Jikapun positif, karena harus tinjau lagi, mungkin waktu itu ada protokol yang tidak sengaja dilanggar, atau misalkan kita nggak sengaja kepegang sesuatu di luar tapi kita lupa cuci tangan seperti itu. Intinya siapapun kalian, bila rapid reaktif jangan langsung panik, langsung swab, tunggu hasilnya, kemudian tanyakan dokter untuk langkah berikutnya seperti itu. Oke, sedikit aja yang bisa gua ceritakan terkait hal ini. Dan bila kalian ingin bertanya mengenai rapid yang reaktif itu bagaimana sih dan apa ciri-cirinya lagi, kemudian boleh aja komen di bawah ini nanti. Kalau misalkan ada yang bisa gue jawab, gue akan jawab dan
Mungkin bila ada sumber yang meyakinkan kalian, gue akan kopikan sumbernya juga supaya lebih meyakinkan. Intinya jangan takut dengan rapid test yang reaktif ya, seperti itu, karena belum tentu COVID. Oke teman-teman, gue rasa sekian video dari gue ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow akun ini. Oke, terima kasih.